Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadela Septi Wahyuni, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila kelas A. Perkenalkan, saya Muhammad Rifani Hakim dari kelas Pancasila kelas A. Ingin mempresentasikan atau membagikan video pembelajaran tentang contoh-contoh materi-materi Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang konkret. Langsung saja kita menuju ke video pembelajaran tersebut. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya Muhammad Rifani Hakim akan mempresentasikan video pembelajaran kali ini. Menerapkan konsep urgensi ke dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila dapat memahami dan mampu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara, menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar, berkehidupan bermasyarakat, dan cinta tanah air. Berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandasan memukul sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan dan membantu dalam proses belajar, proses pikir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik, yaitu strategi untuk mengembangkan proses berpikir intelektual terhadap nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, meneladani dan mengingat sejarah bangsa Indonesia. 1. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain merupakan hal yang mudah pertama yang harus dilakukan para pahlawan perjuangan untuk dapat meraih kemenangan juga disebabkan karena mereka berjuang bersama dan menyampaikan perbedaan. Itulah mengapa menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan juga penting untuk dilakukan. Yang kedua yaitu tidak melupakan jasa pahlawan. Tidak melupakan jasa pahlawan dapat dilakukan dengan menceritakan kisah-kisah perjuangan sejarah kemerdekaan Indonesia pada setiap generasi-generasi berikutnya. Kisah-kisah perjuangan sejarah kemerdekaan Indonesia pada setiap generasi barunya. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca kembali catatan sejarah dan memahami makna-makna perjuangan yang perlu ditanam dan dicontoh seperti makna Sumpah Pemuda, makna kemerdekaan Indonesia, dan lain sebagainya. Yaitu yang ketiga, menerapkan sikap kehidupan kita dalam Indonesia sebagai rasa bangga dan cinta terhadap ketatanegaraan Indonesia. Sikap cinta tanah air tercermin dari pelaku sebagai berikut. Bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melestarikan budaya bangsa mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Melestarikan budayaan Indonesia menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, pemilu. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menuntut ilmu dan belajar bersungguh-sungguh mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi. Yang ketiga, yang keempat, menjaga etika kehidupan bermasyarakat dan konsep urgensi Pancasila. Menjaga sopan santun terhadap orang yang lebih tua, yaitu menghargai pendapat orang lain, tidak berkata-kata yang kasar, berperilaku yang baik. Disiplin akan semua aspek-aspek kehidupan dan selalu menjaga nama baik negara Indonesia di bidang internasional. Kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketahanan, nilai kemanusiaan, nilai kerakyatan, dan keadilan. Tantangan implementasi kebangsaan dalam pendidikan Pancasila. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial maupun budaya. Generasi muda diharapkan mampu melestarikan budaya yang telah menjadi karakter bangsa, tegasnya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Maka seluruh generasi muda harus, yang pertama, bangga menjadi warga negara Indonesia, 2, turut menjadi bagian dari pewaris budaya, dan yang ketiga, lebih mengenal budaya dari lain. Selanjutnya, menerapkan contoh konsep Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab, kemudian berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya yang dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara. Dalam hal ini, kita
Kita sebagai mahasiswa dapat saling mencintai budaya lokal dan menghargai setiap perbedaan budaya tiap daerah agar terciptanya kedamaian yang dapat mempererat tali silaturahmi antar masyarakat dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Menerapkan contoh konsep urgensi Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu nilai. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dimaksudkan pada pemahaman dan pemikiran keilmuan untuk kepentingan bangsa. Harus berlandasan kepada nilai-nilai Pancasila karena masyarakat ingin menjadi tujuan berdirinya NKRI pada hakikatnya adalah mewujudkan masyarakat yang Pancasilais yang wujudnya dapat diketahui melalui sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab yang dilandasi dan sekaligus bermuara jujur dan kejujuran dalam mengolah, mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Contohnya yaitu Pak Ade terpilih menjadi ketua RT oleh warga sekitar. Pak Ade terpilih melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh warga sekitar, maka dari itu Pak Ade harus mempercayai beliau sebagai sosok pemimpin. Pak Ade dalam kepemimpinannya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ia selalu mengutamakan kepentingan warga di dalam ruang lingkup rukun tangga yang berada di sekitar rumah Pak RT. Kesimpulannya, banyak sekali contoh-contoh penerapan sikap konsep Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin tidak bisa menerapkan segala konsep itu dalam kehidupan sosial atau individu. Akan tetapi kita memahami apa yang harus dilakukan dan dampak negatif atau positif jika kita memahami segala konsep tersebut. Akan tertanam dalam diri kita bahwa mencintai tanah air dan Pancasila tidak hanya dengan menerapkan ke dalam kehidupan kita, tetapi kita mempelajari dan menjadikan pelajaran agar tidak terjerumus atau terjadinya penyimpangan yang membuat kita jadi acuh tak acuh terhadap sosial ataupun penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus tetap meneladani dan mencintai mengingat banyak sekali keanekaragaman dalam negeri kita cinta ini. Mungkin itu saja hasil presentasi dari Irfan. Apabila Irfan ada salah kata, Irfan mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan, Irfan mohon maaf. Kepada Allah, Irfan mohon ampun. Akhirul kalam. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.